Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumushul ma'rifah wa aw mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat bertemu di tema yang berbeda, di suasana yang berbeda. Ya, pada bulan Rajab ini saya meneruskan untuk membuat video terkait kajian yang sempat beberapa bulan terakhir ini itu vakum. Ya, karena banyak tugas pertama, yang kedua mungkin sangat sulit untuk membuat konten di suasana yang cukup rumit karena diserang tugas, kemudian dihadapkan oleh skripsi, tugas akhir, dan masalah-masalah yang lain sebagainya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Kali ini kita akan mengkaji terkait kitab yang spesial yang dikhususkan untuk para wanita, yaitu Akhlaqun Nisa, akhlaknya perempuan. Kata akhlak sendiri di sini itu jamak dari khuluq. Khuluq itu sebuah perbuatan. Nah, akhlak itu jamaknya. Berbedanya dengan khalqun. Kalau khalqun itu penciptaan. Kalau khuluq itu akhlak atau moral atau perilaku. Akhlaqun nisa yaitu akhlaknya perempuan. Jadi perbuatannya banyak, bukan hanya satu. Fi ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Ahmad Fatani Muhsan. Kitab ini kitab tipis, terdiri dari 24 lembar. Mungkin akan kita khatamkan di berapa ya? 5 episode lah ya. 5 episode aja. Oke, kita mulai. Sekaligus memperingati masuknya bulan Rajab. Ya, 2 bulan lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita harus senantiasa untuk bersiap ketika bulan Ramadan akan tiba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif di sini mengawali kitabnya dengan bismillah. Hampir semua kitab yang dikarang oleh para ulama diawali dengan bismillah. Karena terdapat hadis ketika sebuah hal itu tidak diawali dengan bismillah, maka hal tersebut akan tidak sempurna. Contoh, ketika kita melakukan pekerjaan tidak diawali dengan bismillah, pekerjaan yang kita lakukan tidak akan sempurna. Atau dengan kata lain, tidak barokah. Penulis di sini mengutip suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam baca suratul Fatihah ini harus benar-benar fasih. Seorang yang tidak fasih tidak boleh menjadi imam. Itu hal yang sebenarnya. Karena bacaan Al-Fatihah ini itu mempengaruhi sholat yang kita kerjakan. Ketika
kita dalam membaca Al-Fatihah tidak fasih atau ada yang salah, maka sudah dipastikan sholat yang kita lakukan tidak sah. Hakala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah, lagi maha penyayang, yang merajai di hari kiamat. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau musuhi dan orang-orang yang sesat. Kemudian penulis melanjutkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Di sini penulis mengutip bacaan at-tahiyyat ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penghormatan at-tahiyyat itu sebuah penghormatan kan di pembukaan pidato bahasa Arab itu kan uhayyikum tahiyyatan islamiyatan. At-tahiyyat al-mubarakat sebuah barakah, as-salawat sebuah salawat, at-thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Semoga salam itu tercurah pada engkau, ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wahai Nabi yang telah dirahmati oleh Allah dan diberi barokah dari Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan semoga salam itu atas kalian, atas kita, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kaifa nudzakir anna ar-rajula itu bisa dilakopi dengan as-soleh. Bagaimana kita bisa menyebut seorang itu dilakopi dengan orang yang soleh? Nah, yaitu ada dua. Satu, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dilarangnya. Ketika seorang sudah memenuhi hal-hal tersebut, dua sayap, yaitu satu mentaati perintah Allah, dua menjauhi larangannya, maka orang tersebut bisa dikatakan orang yang soleh. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini penulis menggunakan dua cara penghormatan. Satu, beliau langsung menyebut Muhammad tanpa sayyidina. Yang satu, beliau menggunakan sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Hukum mengucapkan sayyidina yang dibarengi dengan Muhammad, para ulama sendiri berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Dari mazhab Syafi'i, mengucapkan Sayyidina Muhammad itu disunahkan. Karena Sayyidina kan untuk lafadz yang menjadi bukti untuk menghormati seseorang gitu. Kan Tuhan Sayyidina Muhammad. Artinya menghormati Nabi Muhammad gitu. Kan kita kalau memanggil bapak kita, mbah kita kan dengan bah ya, bukan weh si fulan, misalkan Jarwo, oh Jarwo, bukan begitu kan, yaitu mbah Jarwo, mbah, harus ada mbahnya. Itu sama dengan Sayyidina. Penulis melanjutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam itu atas kalian, wahai pembaca dan pendengar, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah dan barokahnya menyertai kalian semua. Babun minal khairi lin nisa. Sebuah bab dari ini pujian ya, dari kebaikan untuk wanita. Artinya di sini babnya
penjelasannya itu membahas sebuah wanita yang atau baiknya wanita. Bagaimana sih wanita yang baik itu? Gitulah. Oke, kita lihat ruwiya an Abdullah bin Amr ibni al-As radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihatu. Oke, disclaimer dulu. Di dalam kitab ini kitabnya, itu terdapat hadis-hadis yang dikutip oleh Ustadz Ahmad Fatani. Hadis-hadis ini ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang sahih. Jadi beberapa hadis diberi keterangan, tapi di beberapa hadis juga tidak diberi keterangan. Yang menjadi problemnya ketika hadis dhaif itu dikutip oleh Ustadz Ahmad Fatani. Tapi hadis dhaif itu boleh digunakan asal untuk fadhailul a'mal dan targhib wa tarhib gitu. Yaitu untuk ancaman dan motivasi gitulah. Kalau untuk hukum hadis dhaif tidak boleh. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwasanya di dalam dunia itu ada sebuah nikmat banyak. Wa khairu mata'iha, dan sebaik nikmat yang ada di dunia itu adalah al-mar'atu shalihatu, wanita yang salehah. Wanita yang salehah adalah sebuah hal yang ternikmat yang ada di dunia. Dilanjutkan dengan hadis ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam khairun nisa'i imra'atun in nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Oke, kemudian wanita solehah yang dimaksud di sini itu wanita solehah apa? Tentunya wanita yang melakukan atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarangnya ditinggalkan. Kemudian di sini selanjutnya menjelaskan bahwasanya sebaik-baik wanita. Di sini sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika seorang suami itu melihatnya, suami tersebut akan bahagia atau senang. Wa inna martaha ta'atka, ketika suami tersebut memerintahkan wanita tersebut untuk melakukan suatu hal, wanita tersebut mentaati perintah dari suami. Wa in ghibta, dan ketika suami meninggalkan wanita atau istrinya, hafizatka, wanita tersebut akan menjaga suaminya. Menjaga dari apa? Yaitu dari harta suaminya dan dirinya sendiri. Artinya dia tidak keluar rumah untuk bertebar pesona atau apapun untuk menjaga dirinya. Selanjutnya waruwi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjiha tadkhulu min ayyi babin sya'a min abwabil jannah. Maaf ya, ini kitabnya lebat soalnya yang ini kencang ya yang ini. Oke, Rasulullah menjelaskan bahwasanya seorang wanita ketika dia sholat 5 waktu, melakukan sholat yang 5, tidak meninggalkannya, wasomat, kemudian puasa, tentunya puasa Ramadan di sini tidak meninggalkan puasa, wahafizat farjaha, menjaga kemaluannya dari zina, wa ta'at zaujaha, dan mentaati suaminya, tadkhulu min ayyi babin sya'at, kemudian dia silahkan masuk ke manapun pintu surga yang dia inginkan. Gitu. Nikmat kan? Nikmat sekali jadi wanita. Seorang suami akan lebih cepat, atau seorang laki-laki akan lebih cepat untuk masuk surga ketika dia mentaati ibunya. Tapi ketika seorang istri ingin
cepat atau mudah untuk masuk surga, ya harus mentaati suaminya. Ya, dua hal yang berbeda, tapi memiliki esensi yang sama, yaitu mentaati. Ruya an Abdillahi Ruya an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalamu al-mar'atu as-salihatu khairun min alfi rajulin ghairi salihin. Wa ayyuma imra'atin khadamat zawjaha sab'ata ayyam ughliqa anha sab'atu abwabin nar wa futihat laha thamaniyatu abwabil jannati tadkhulu min ayyiha sya'at bighairi hisab. Al-mar'atu salihatu, seorang wanita yang soleh, khairun itu lebih baik min alfi rajulin ghairi salihin. Seorang wanita yang soleh itu lebih baik dari 1000 laki-laki yang tidak soleh. Ya emang begitu. Wa juma mar'atin khadamat zawjaha, dan siapapun wanita yang dia itu mentaati zaujaha, suaminya, sab'ata yamin, 7 hari saja, 7 hari. 7 hari saja, ughliqu anha sab'atu abwabin nar. Kemudian ditutup dari perempuan tersebut 7 pintu neraka. Kalau tadi kan bisa masuk surga di pintu manapun, ini ditutup pintu nerakanya. Wa futihat laha thamaniyatu abwabil jannati, dan dibuka untuknya, wanita yang mentaati suaminya, 8 pintu surga. Tadkhulu min ayyiha sya'du ghairi hisab. Maka wanita yang mentaati suaminya boleh masuk di pintu manapun. Oke. Dikit lagi ya. 2 hadis lagi insyaallah. Wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam idza ghusalat imra'atun thiyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanatin wa ghafara laha alfa khati'atin wastaghfara laha kullu syai'in tala'at 'alaiha syamsu wa rafa'a laha alfa darajatin. Oke. Ketika idza ghasalat imra'atun, ketika seorang wanita itu mencuci thiyab zawjiha, pakaian dari suaminya, kataballahu laha alfa hasanatin, maka Allah akan menuliskan untuknya itu 1000 kebaikan. Keren sekali. Wa ghafara laha alfi khati'atin, dan mengampuni, Allah akan mengampuni bagi wanita tersebut 200 kesalahan atau dosa. Wastaghfara laha kullu syai'in tala'at 'alaihi asyamsu, dan ya ini akan memintakan ampun segala sesuatu yang ada di bumi atau yang ada di bumi dan langit, akan memintakan ampun untuknya wanita kepada Allah ketika tala'at alaihi asyamsu, ketika matahari terbit. Wa rafa'a laha alfa darajatin, dan Allah akan mengangkat untuknya 1000 derajat. Hadis terakhir, ruwiya an Aisyah, terakhir di season ini ya, di episode ini. Ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imra'atin tahidu illa kana hiduha kafaratan lima madha min dhunubiha wa in qalat alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin kataballahu laha bara'atan minan nar wa jawazan ala sirati wa amanan minal azabi wa rafa'allahu ta'ala laha bi kulli yawmin wa lailatin darajat 40 syahidan idza kanat dzakiratullah ta'ala fi hadhiha. Ini hadis yang perlu dipahami oleh semua wanita ketika kenapa ada pertanyaan, kenapa kok wanita diuji dengan haidnya mas, kan laki-laki enggak. Ini keistimewaan wanita, kenapa diuji haidnya. Qala Rasulullah ma min imra'atin tahidu, tidak ada dari wanita siapapun itu yang haid kecuali Allah dengan haidnya itu sebagai kafarat, pengganti
atau bukan mengganti, penghapusan lima madha min dzunubiha, dari dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Nah, ini hikmah salah satu Allah memberikan haid kepada para wanita. Kan enak ketika haid, dosa yang terlalu akan hilang. Beda dengan laki-laki yang hanya disunahkan untuk sunat, kan tidak diberikan satu hal yang khusus untuk wanita kan seperti haid. Jadi tidak boleh bagi wanita siapapun itu ketika haid menyalahkan dirinya sendiri dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan yang terbaik untuk semua wanita yang ada di bumi. Wa in qalat alhamdulillahi ala kulli hal, dan ketika haid wanita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua kondisi yang diberikannya. Wa astaghfirullah min kulli dzanbin, dan aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosaku. Kata Allah lah bara'atan, ketika wanita mengucap ini saja alhamdulillahi, dihafalkan ya, alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzanbin. Nah, ketika wanita mengucapkan itu ketika haid, kata Allah laha bara'atan minan nar, Allah akan membebaskannya dari api neraka. Wajawazan ala syirat, dan akan memberi kemudahan untuk melewati siratal mustaqim, wa amanan minal azab, dan akan aman dari azab Allah. Wa rafa'allahu ta'ala laha bi kulli yaumin wa lailatin darajat 40 syahidan, dan Allah akan meninggikan derajat wanita tersebut di setiap malam dan lailatin, dan setiap siang dan malam gitu, yaumin wa lailatin, dan setiap siang dan malam ketika haid, darajat 40 syahidan, ditingkatkan apa, yaitu 70 derajat seperti orang-orang yang syahid. Idza kanat dzakiratullah taala fi haidiha, ketika para wanita itu menyebut doa tadi ketika haidnya. Oke, di sini sudah banyak nih arani petir ya. Oke, karena mau hujan, tadi juga kilat semakin menyala terus. Oke lah, sampai sini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa ikuti terus kajian akhlakun nisa. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.